Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Rencana mereka akan meledek Du Zunci karena keluarga Du sekarang sedang mengalami sedikit kesusahan karena keluarganya, apalagi Patriark Du Yun terluka parah dan sedang sekarat. Yah, benar saudara Du, mereka hanya badut, balas Lin Tian juga. Siapa kamu? Kata Cao Nan. Aku, bukan siapa-siapa, lebih baik minggir atau tidak. Lin Tian memasang tatapan tajam ke arah Cao Nan dan yang lainnya. Melihat tatapan Lin Tian membuat mereka semua berdiri ketakutan. Mereka bisa merasakan hawa yang mengerikan dari tatapan itu, seperti binatang buas yang akan menyerang mereka kapan saja. Hei, aku adalah tuan muda pertama dari keluarga Cao, apa kau berani? Tanya Cao Nan. Oh, tuan muda pertama keluarga Cao, apakah itu kuat? Tanya Lin Tian dengan nada tenang. Tentu saja ayahku adalah ahli langit tingkat ke-6, apa menurutmu yang hanya semut, kata Cao Nan dengan bangga. Mendengar itu Du Zunci dan yang lain hanya sedikit tersenyum dan menggelengkan kepala mereka. Jika dia tahu pria di depan dia ini bahkan tidak menempatkan saudara kedua dia Cao Lin di matanya, apalagi dia. Dan mereka tahu bahwa pemuda ini tidak takut dengan keluarga Cao maupun Du mereka. Lalu, tanya Lin Tian. Lalu, menurutmu apa? Kesini dan berlutut di depanku, dan akui bahwa kamu adalah badut sebenarnya, kata Cao Nan dengan sombong. Walaupun dia gemetar sebelum itu, dia tahu bahwa di kota ini tidak ada yang berani menyinggung dia, bahkan keluarga Du sendiri. Banyak omong, pergi, kata Lin Tian sambil melemparkan pukulan kepada Cao Nan dan anak buah di belakang dia. Melihat serangan mendadak Lin Tian membuat mereka kaget, bahkan para penonton di sekitar Cao Nan juga kaget, karena mereka berpikir anak muda ini sangat berani menyerang tuan muda pertama dari keluarga Cao. Dan dari serangan itu mereka bisa merasakan bahaya, tapi itu sudah terlambat untuk menghindar. Bumem, Cao Nan dan yang lain terbang ke belakang seperti meteor, mereka menabrak dinding sebuah bangunan dan tertimbun reruntuhan batu bangunan itu. Melihat itu seluruh orang di sekitar Tangongin melihat pertunjukan kaget. Hanya satu kepalan dan mereka terbang. Sungguh luar biasa, siapa pemuda ini, pikir mereka. Du Zunci dan anggota di belakang dia hanya tersenyum sedikit dan tidak terlalu kaget, karena dia tahu kekuatan Lin Tian sangat kuat dan mudah menghancurkan Cao Nan, dan dari tinju Lin Tian dia tahu bahwa Lin Tian hanya menggunakan sedikit kekuatan. Kalau dia menggunakan kekuatan yang sama di hutan mungkin Cao Nan hanya akan berubah jadi daging cincang. Yah, walaupun Cao Nan dan kawanan terluka cukup parah mungkin karena tinju itu, tapi mereka dari keluarga Du cukup puas dengan hasilnya. Yah, kenapa setiap kali ada orang yang seperti itu, mulut penuh membanggakan keluarga tapi dia sangat lemah, hais, kata Lin Tian menggelengkan kepalanya. Bahkan tinjuku saja tidak dapat bertahan, dan masih saja sombong, tapi mungkin aku terlalu keras, lebih baik nanti mengurangi sedikit kekuatanku, jelas Lin Tian sambil memegang dagu. Ngeong. Bayi kecil mengeluarkan suara seperti kucing pertanda setuju. Mendengar orang-orang di sekitar hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah ini disebut tinju biasa? Sungguh anak muda yang aneh. Saudara Du, ayo, kata Lin Tian. Oh, baik, mari saudaraan, balas Du Zunci. Lalu Du Zunci, Lin Tian dan yang lain pergi dari sana meninggalkan beberapa orang yang masih termenung. Dan melihat reruntuhan di depan mereka, menyebabkan mereka tidak mengerti. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana keadaan tuan muda pertama keluarga Cao dan pengikut dia. Sejak kapan kota apung memiliki seorang seperti itu, kata seorang pemuda. Setelah kejadian di kota mereka langsung menuju rumah keluarga Du.
Di depan gerbang keluarga Du ada beberapa penjaga, mereka semua berada di tahap awal tingkat pertama alam bumi. Walaupun mereka tidak termasuk kuat, itu sudah bagus untuk keluarga kecil seperti kota apung. Lin Tian dan Du Zunci beserta rombongan masuk ke gerbang keluarga Du. Para penjaga yang melihat Du Zunci dan rombongan memberi hormat, Du Zunci hanya mengangguk dan langsung masuk ke rumah keluarga Du. Lalu dia membawa Lin Tian ke sebuah rumah yang lumayan bagus dan pergi ke halaman belakang rumah itu yang cukup luas. "Saudaraan, tolong tunggu sebentar di sini, aku akan pergi melapor dulu ke tetua keluargaku," kata Du Zunci. "Saudara dapat beristirahat di sini malam ini," kata Du Zunci. "Baiklah," balas Lin Tian. Setelah melihat bahwa Lin Tian sudah nyaman di tempat itu, Du Zunci pergi. Dia berencana untuk pergi menemui para tetua sekte untuk melaporkan keadaan dia. Apalagi mungkin saudari dan ibu dia akan mengkhawatirkan diri dia karena keluar terlalu lama. Di tempat Lin Tian beristirahat, Lin Tian duduk di sebuah kursi dan sedikit melamun. "Bayi kecil, bagaimana menurutmu tentang goa yang menyebabkan patriark keluarga Du ini terluka?" tanya Lin Tian. Bayi kecil membuka mata dan sedikit menguap. Lalu dia berbicara. "Menurutku mungkin itu adalah tempat warisan Kak." "Oh, kamu berpikiran begitu juga, tapi menurutmu benda atau makhluk apa yang melukai orang itu?" tanya Lin Tian. Karena dia tahu bayi kecil adalah seekor harimau bersayap legendaris, dan dia tahu lebih banyak berkat warisan yang telah ada di dalam diri dia itu. "Mungkin itu ular piton beracun Kak," balas bayi kecil sambil sedikit menguap. Ular piton beracun salah satu binatang iblis yang termasuk dalam kategori beracun dan juga yang terlemah dari ular beracun, karena ular itu pasti hanya di tingkat puncak langit atau lebih tinggi sedikit dari patriark Du. Lin Tian berbicara setelah berpikir. Walaupun warisan itu mungkin tidak berguna untukku, tapi untuk sekte kita mungkin cukup berguna, bila ada murid-murid kita yang cocok," pikir Lin Tian. "Yah, terserah kakak saja. Aku akan ikut saja," jelas bayi kecil lalu tertidur lagi. "Baiklah, sudah diputuskan," kata Lin Tian. Setelah itu dia berdiri dan pindah duduk dekat kolam dan bermeditasi untuk berlatih sambil menunggu Du Zunci kembali. "Apa keluarga Cao menyerangmu?" tanya seorang pria paruh baya ke seorang pria yang sedang duduk di depan dirinya. "Iya paman, aku tidak tahu mereka dari mana tahu, tapi mungkin ada pengkhianat di keluarga kita," jelas Du Zunci. "Dan orang yang dipanggil paman oleh dia adalah adik dari ayahnya bernama Dukong. Siapa pengkhianat di keluarga kita harus diselidiki. Sekarang kamu harus diam tentang apa yang terjadi kepada keluarga yang lain," jelas Dukong. "Iya paman, dan soal pemuda yang bisa menyembuhkan kakakku itu bisa dilakukan, biarkan dia melihat ayahmu. Jika itu berhasil itu sangat bagus," jelas Dukong. "Baik paman, aku akan menemui dia dan berbicara kepadanya," jelas Du Zunci. "Oh iya, kakakmu kembali dari sekte pedang, dia mencarimu kemana-mana setelah pulang, bahkan aku ayah yang membesarkannya tidak dipedulikan oleh dirinya," Dukong memberitahu Du Zunci sedikit mengeluh. Dia memiliki anak perempuan yang cukup kuat bernama Dusi. Dan juga anak satu-satu Dukong, dan juga dia berhasil masuk ke sekte bulan. Walaupun masih murid luar, tapi di kota kecil seperti ini sudah menakjubkan. Dan masalah anak Dukong masuk ke sekte bulan pun tidak ada yang tahu di keluarga, hanya Du Zunci, ayah Du Yun dan paman Dukong yang tahu. Mereka merahasiakan dari keluarga lain agar menyelamatkan Du Zi dari bahaya. Karena mereka yakin jika keluarga lain tahu maka Du Zi pasti jadi daftar pembunuhan, apalagi keluarga Cao. "Baiklah, pergi, temui kakakmu dulu, setelah itu bawa anak bernama An itu ke tempat ayahmu," jelas Dukong. "Baik paman." Setelah Du Zunci pergi, terlihat bahwa Dukong agak menghela nafas. "Nak, andai kamu pergi keluar dan mendapatkan pengalaman seperti kakakmu, aku dan ayahmu pasti lebih tenang." Dukong merasa sedih dengan keponakan itu. Karena dulu keponakan dia itu sangat ingin masuk ke sekte tapi gagal karena saat dia akan berangkat dengan kakaknya, ayah yang dia sayangi terluka parah kembali dari luar,
dan sejak itu dia mencoba mencari cara untuk menyembuhkan ayahnya, mencari obat kemana-mana dan berjuang juga untuk keluarga Du. Kakak, semoga anak kecil itu bisa menyembuhkanmu. Jika begitu si kecil Zunci bisa berlatih di sekte dengan aman, kata Dukong sambil mendesah. Lalu dia pergi menghilang dari ruangan itu kembali ke tempat tinggal dia. Di sebuah taman terdapat dua wanita cantik yang sedang duduk, mereka terlihat sedang berbicara sesuatu. Lalu Du Zunci yang melihat salah satu wanita itu, mengenal dia. Dia adalah kakak Du Zunci bernama Duzi. Kakak perempuan, kata Du Zunci sambil berteriak memanggil kakak dia. Mendengar teriakan dari arah belakang membuat dua wanita itu menoleh, dan salah satu wanita cantik berpakaian merah yang sedikit menggoda itu tersenyum kepada Du Zunci, dan lalu berdiri dari tempat duduk dia. Adik kamu di sini, kata Duzi. Iya kakak, bagaimana kabar kakak? Du Zunci mendekat dan memeluk kakaknya itu. Aku baik-baik saja, kamu keluar lagi dari rumah untuk mencari obat paman? Tanya Duzi agak mengerutkan kening. Iya, Du Zunci agak malu. Kamu, kenapa tidak berlatih? Dan bahkan kamu menghilangkan kesempatan untuk berlatih di sekte, jelas Duzi. Dia tahu demi paman pertamanya adik laki-lakinya ini rela menyerah untuk masuk pemilihan sekte tingkat 1. Padahal jika dia ikut dalam uji coba dia pasti bisa terpilih di antara sekte tingkat 1 itu. Maaf kak, Du Zunci agak menundukkan kepalanya. Sudahlah, oh iya, ini adalah saudari kakak dari sekte namanya Li Rong, kata Duzi sambil memperkenalkan perempuan di sampingnya. Salam saudari Li, Du Zunci sambil memberi hormat. Iya, salam juga adik kecil, balas Li Rong. Oh iya, saudari seperguruan kakak ini adalah ahli alkimia tingkat 4 di sekte. Dia adalah murid dari salah satu tetua alkimia di sekte kakak, jelas Duzi. Tingkat 4 master alkimia. Mendengar perkataan kakaknya itu membuat Du Zunci kaget. Masih muda dan sudah menjadi alkimia tingkat 4 sungguh luar biasa, pikir Du Zunci. Memang layak sekte tingkat 1. Maaf Kak Li, atas kelancanganku, aku tidak tahu kalau saudari Li adalah seorang ahli alkimia, kata Du Zunci meminta maaf karena tadi tidak menyapa perempuan ini. Tidak masalah, jangan difikirkan, balas perempuan cantik berpakaian ungu dan seksi itu. Kakak, mengundang saudari Li ke sini untuk mencoba menyembuhkan ayahku. Tanya Du Zunci. Iya. Kakak mengundang saudari Li untuk mencoba menyembuhkan paman, katanya sambil tersenyum. Aku akan mencoba yang terbaik, untuk menyembuhkan paman Du, jelas Li Rong sambil tersenyum. Di sekte dia adalah seorang ahli alkimia jenius. Karena dia baru berumur 17 tahun sudah menjadi alkimia master tingkat 4. Dan dia juga murid salah satu tetua dari sekte bulan, dan dia bersama Duzi memiliki pertemanan yang cukup mendalam. Jadi mendengar paman Duzi sedang sakit karena terkena racun dia berinisiatif ingin membantu dia sebagai teman. Terima kasih saudari Li, tapi Du Zunci agak canggung. Dia mengundang Lin Tian ke sini untuk memeriksa penyakit ayah dia. Tapi dia tak menyangka kakaknya membawa seorang master alkimia muda ke sini. Tapi apa adik? Kata Duzi sedikit bingung. Itu, waktu aku di jalan mau kembali ke sini aku bertemu dengan master alkimia juga, jadi aku juga mengundang dia untuk mencoba menyembuhkan ayahku kak, jelas Du Zunci kepada kakak dia. Oh, kalau boleh tahu siapa dia dan apa tingkat alkimia dia, tanya Duzi. Aku tidak tahu pasti kak, tapi dia bilang tidak masalah membuat pil tingkat 5 kak, balas Du Zunci agak canggung. Dan mendengar ada master alkimia yang diundang Du Zunci ke sini yang bahkan tidak tahu asalnya dan mengaku bisa membuat pil tingkat 5 membuat mereka berdua mengerutkan kening. Mereka saling memandang, dan berpikiran yang tidak-tidak terhadap Lin Tian. Oh, siapa namanya? Tanya Duzi. An Lin kak, jawab Du Zunci. Lalu apakah kamu tahu dia berasal dari mana? Li Rong berbicara. Aku tidak tahu. Dia tidak mengungkapkan dari mana dia berasal, jelas Du Zunci. Du Zunci yang melihat kakaknya terus bertanya seperti ini, membuat dia sedikit tidak senang, karena dia berpikir Lin Tian adalah orang baik. Karena Lin Tian menyelamatkan dia dari bahaya keluarga Cao.
Tapi dia tidak dapat memberitahukan kepada kakaknya ini, karena paman menyuruh merahasiakan rahasia ini. Nah adikku, kamu mungkin tertipu oleh dia, mungkin saja dia adalah orang yang ingin masuk ke rumah ini untuk berbuat jahat atau ingin memanfaatkan kebaikanmu, jelas Duzi sambil menegur adiknya ini. Kakak, tapi dia, tidak ada tapi-tapian, biar kakak yang berurusan dengan orang seperti ini, jelas Duzi. Iya adik, tenang saja, orang yang seperti ini harus sedikit diberi pelajaran, apalagi mengaku seorang alkemis tingkat 5, Bahkan dia tahu betapa susahnya menjadi alkemis, gurunya pun hanya seorang alkemis tingkat 8 di sekte, itu pun adalah orang penting di sana. Karena di sekte hanya memiliki beberapa alkemis tingkat 7, dan tingkat 8 di sekte hanya bisa dihitung dengan jari. Kakak, jangan begitu, kata Du Zunci. Sudah, di mana dia? Dia di halaman belakangku, Kak. Baiklah, ikut denganku sekarang, biar aku buat dia menyesal memanfaatkanmu, kata Duzi. Kak, jangan. Du Zunci ingin mencegah kakaknya. Aku akan ikut saudari Du. Terima kasih saudari Li. Lalu dua wanita itu pergi meninggalkan dia sendirian di sana dengan termenung, bahkan kakaknya tidak mendengarkannya. Aduh, bagaimana ini? Mana mungkin kakak bisa melawan saudaraan? Hancur sudah, desah Du Zunci lagi. Akhirnya setelah beberapa saat dia tersadar lagi dan dengan tidak berdaya dia berlari mengejar kakak dia itu. Semoga saja kakak tidak melakukan hal-hal yang menyinggung saudaraan, pikir Du Zunci di hati. Dia berlari menuju halaman belakang rumah dia itu. Di halaman belakang Lintian masih diam dan berlatih. Dia ingin mencoba apa dia bisa mengendalikan elemen lain di tubuh dia sekarang. Dia sudah dapat mengendalikan elemen petir dan berhasil menyerapnya. Seperti elemen ruang, api, kekacauan, bumi, kematian, yin dan yang, kegelapan itu sudah sedikit bisa dikendalikan oleh Lintian. Dan dari kedelapan elemen 7 sudah bisa dikendalikan dengan Lintian. Tapi satu yang sangat susah dikendalikan yaitu es. Entah kenapa di saat dia mencoba menggunakan elemen es seperti dia berubah menjadi orang lain. Dan di saat dia menggunakan elemen es hanya bisa sebentar, kalau tidak dia akan kehilangan kesadaran dan kendali diri sendiri. Itu juga membuat dia agak tertekan, dia sudah mencoba beberapa kali, tapi itu hanya bisa digunakan untuk sementara saja. Kalau tidak konsekuensinya cukup besar. Dia hanya bisa menghela nafas dan lalu membuka matanya. Setelah itu dia merasakan ada dua orang datang dari depan rumah Du Zunci. Auranya bukan dari Du Zunci, dan mereka berdua juga seorang wanita. Setelah ragu sedikit, lalu dia mencoba mengintai atau melihat siapa itu. Benar, dia bukan Du Zunci maupun orang-orang yang bersama dia tadi siang. Setelah beberapa saat dua wanita itu datang ke halaman belakang tempat dia sedang berlatih. Melihat laki-laki yang cukup tampan dan muda di depan mereka membuat mereka terkejut. Mereka awalnya berpikir dia adalah seorang orang tua yang sombong dan tak tahu malu. Tapi melihat pemuda di depannya, dengan mata tegas, sikap yang tenang dan bahkan wajahnya lumayan tampan. Oh, mereka kaget. Ada urusan apa nona-nona kesini? Tanya Lintian sambil tersenyum ke arah mereka. Mendengar itu mereka kembali sadar dan menjawab pertanyaannya. Tidak, aku hanya melihat orang seperti apa yang dibawa adikku ke sini, jelas Duzi. Oh, jadi aku seperti apa? Tanya Lintian. Oh, tidak, pasti kamu Anlin. Tanya Duzi. Iya, apa tujuanmu terhadap keluarga Du kami? Dengan mendekati adikku Du Zunci. Tanya Duzi dengan sedikit tatapan tajam kepada Lintian. Mendengar perkataan wanita di depan dia ini membuat dia agak aneh. Tapi itu hanya sesaat, dia menggerutkan kening dia, lalu kembali tenang dan acuh tak acuh. Kapan aku menipu keluarga Du? Aku juga ingin menyelamatkan ayah Du Zunci juga karena keinginanku, pikir Lintian. Oh, apa maksudmu nona? Lintian bertanya dengan nada tenang tanpa ada rasa kesal. Bahkan dari nada dia berbicara ada rasa acuh tak acuh yang tidak dapat dijelaskan. Kau berpura-pura polos dan baik hati, dan mengaku seorang master alkimia kepada adikku, apa maksudmu?
Tanya dengan agak mulai kesal. Aku memang master alkimia, dan apa maksud dengan berpura-pura, kata Lin Tian masih bicara dengan tenang. Kau, tenang saudari Du, jangan berbohong kepada kami adalah murid Sekte Bulan dan juga aku seorang ahli alkimia, jelas Li Rong. Lalu, Lin Tian hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Jika kamu mengaku seorang master alkimia tunjukkan tanda pengenalmu, kata Li Rong. Benar, jika kamu memiliki tanda pengenal dari paviliun alkimia kami percaya denganmu, jawab Du Zi lagi. Tidak punya. Mendengar jawaban acuh tak acuh dari Lin Tian membuat mereka berdua kesal. Kenapa ada pria seperti ini, padahal mereka bisa dikatakan cantik, bahkan di sekte juga masih banyak orang yang mengagumi mereka tapi di mata pemuda ini tidak ada sedikit pun rasa tertarik di mata dia. Kau, jika tidak ada kenapa berpura-pura jadi master alkimia, kau tahu siapapun yang berpura-pura menjadi master alkimia di benua ini akan diburu oleh paviliun alkimia, jelas Li Rong. Oh benarkah, apa mereka sangat kuat? Dan seberapa tinggi tingkat alkimiamu dan mereka? Tanya Lin Tian dengan tenang. Mereka bahkan lebih tercengang lagi saat Lin Tian bahkan tidak menempatkan paviliun alkimia di matanya. Dan ku lihat kamu hanya master alkimia tingkat 4 itu pun baru maju beberapa minggu yang lalu, tidak sepertinya bulan lalu, jelas Lin Tian dengan tenang. Apa, mereka pun kaget, bagaimana mungkin anak di depan mereka bisa tahu? Hanya tingkat 4, tapi sudah cukup bagus di usiamu ini, kata Lin Tian agak menghela nafas. Tentu dia tidak menempatkan master tingkat 4 di depannya, karena jika dia mau dia bisa membuat pil tingkat ke-9 dengan mudah, dan mungkin menembus ke tingkat Grandmaster Alkimia dengan membuat pil tingkat bumi jika dia mau. Dan juga orang yang mengajarnya adalah seorang setengah langkah ke Raja Obat, yang bisa membuat pil Sein palsu. Pil Sein palsu adalah pil di bawah pil Sein asli. Dan setiap pil Sein palsu terbagi jadi pil tingkat rendah, menengah, atas. Dan seorang pil Sein juga bahkan itu belum ada yang mencoba mencapainya karena sangat susah membuat pil tingkat Sein. Di atas selain tingkat pil 9 ada pil, bumi, langit, dan ilahi baru pil Sein palsu. Setiap tingkatan dibagi 3 jenis pil, tingkat rendah menengah, tinggi. Dan setelah mencapai pembuatan pil tingkat langit akan mulai ada petir kesengsaraan saat itu. Biasanya jika pil itu bagus akan mengandung sejumlah energi dan warna yang berbeda bahkan wanginya pun akan berbeda. Kau, sungguh berani menghina kami, kata Du Zi. Aku tidak menghinamu, jelas Lin Tian. Kurang ajar, mereka serentak berbicara lalu Du Zi siap untuk mengayunkan pedangnya. Tapi Lin Tian hanya tetap tenang duduk seperti biasa. Kakak, jangan, berhenti. Du Zunci berlari ke depan Lin Tian dan mencegah kakaknya menyerang. Adik, kenapa kamu menghalangiku? Tanya Du Zi. Itu, saudara Du, orang ini menipumu, dia hanya ingin mendekati keluargamu saja. Jika dia seorang master alkimia harusnya dia memiliki simbol pengenal dari persatuan alkimia, jelas Li Rong. Kakak, saudari Li, dipertanyakan seperti ini membuat Du Zunci merasa agak tertekan. Soal pasti Lin Tian membunuh anak kedua Cao dan beberapa anggota klan Cao, hanya dia dan beberapa saudara-saudari yang tahu, dan mereka sudah berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain di hadapan paman keduanya. Apakah penting memiliki identitas seperti simbol dari paviliun alkimia atau persatuan alkimia apalah itu? Tanya Lin Tian. Kamu, Li Rong agak kesal. Pemuda ini yang sepertinya lebih muda dari dia tidak menempatkan master alkimia seperti dia dan yang lain di matanya. Kamu apa? Itu hanya simbol pengenal saja. Buat apa seorang ahli alkimia membanggakan diri karena simbol itu? Kalau hanya mempunyai simbol, bisa membuat bangga dirimu saja. Untuk apa kamu berlatih alkimia jika sudah puas dengan hasilmu yang sekarang? Lin Tian menegur wanita Li Rong itu. Lin Tian tidak suka seorang alkemis yang sombong karena mempunyai status master. Dulu leluhur pernah berkata padanya, di atas langit masih ada langit, janganlah berpuas diri jika berhasil melakukan sesuatu yang bagus,
karena ada orang yang lebih baik daripada dirimu di suatu tempat sana. Jadi teruslah untuk berlatih dan mengembangkan dirimu. Jika gagal jangan menyerah, selagi masih bisa mencoba, coba lagi. Sesungguhnya kesombongan akan menghancurkan orang itu sangat buruk suatu saat nanti. Kata-kata leluhurnya itu membuat Lin Tian lebih dewasa dan tidak pernah menyerah untuk merubah diri dan selalu maju walau akan gagal. Mendengar dia ditegur oleh seorang pemuda yang lebih muda dari dirinya, membuat dadanya naik turun. Kamu berani menegurku seperti itu? Apa kamu tidak tahu bahwa betapa terhormat seorang master alkimia tingkat 4 sepertiku? Tanya Li Rong dengan kesal. Bahkan dua kakak adik Du juga tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depan mereka bisa berkata seperti itu kepada Li Rong. Kamu terlalu sombong, hanya alkemis tingkat 4, dan juga kekuatan jiwamu bahkan baru naik sedikit, mungkin baru di tahap 4 awal spiritual. Kamu, saudara Du, bagaimana apakah kita akan ke tempat ayahmu? Tanya Lin Tian. Dia tidak memperhatikan dua wanita itu dan hanya bertanya dengan Du Zunci. Tentu saudaraan, aku sudah berbicara dengan paman, dia sudah mengizinkan, balas Du Zunci. Oh, dia lalu mengangguk. Kalau begitu besok kita akan ke tempat ayahmu, jelas Lin Tian. Baik saudaraan, Du Zunci tersenyum. Dan jika saudaraan butuh sesuatu, bisa memanggil pelayan di sini atau memanggilku nanti, jelas Du Zunci. Baik, aku mengerti, kata Lin Tian. Kakak, saudara Li, bagaimana jika kita berbicara di tempat lain dulu, tanya Du Zunci. Adik kamu, aku akan menjelaskan semua pada kakak, dan paman sudah mengizinkan saudaraan untuk melihat ayahku besok, jelas Du Zunci. Adik, baiklah. Saudari Du ayo kita pergi, kata Li Rong. Li Rong mendengus dan berbalik pergi bersama Du Zi. Setelah dua wanita keluar, Du Zunci berbicara dengan Lin Tian. Setelah agak lama berbicara dan hari pun juga sudah malam, Du Zunci meminta mengundurkan diri kepada Lin Tian. Saudaraan, aku pamit dulu, pagi besok aku akan menemui saudaraan di sini, jelas Du Zunci. Baiklah. Sampai jumpa besok pagi. Lin Tian membalas dengan senyum dan sedikit mengangguk. Lalu Du Zunci pergi dari halaman itu, meninggalkan Lin Tian dan bayi kecil yang masih tidur di kepalanya. Apa perempuan di luar sangat sombong seperti mereka? Tanya Lin Tian ke bayi kecil. Yah, tidak juga kak. Kadang-kadang ada perempuan yang sombong karena status dan ada emang sombong karena kekuatan di dalam dirinya, jelas bayi kecil. Apa ibuku juga seperti itu? Tapi kulihat saudari di sekte baik bibi lain dan ibu juga emang sombong tapi tidak terlalu banyak bicara. Yah, perempuan itu memang aneh kakak, jelas bayi kecil. Lin Tian mengangguk kepalanya, karena memang dia tidak mengerti dengan hal itu. Di sebuah ruangan yang cukup indah dan berhias-hiasan yang manis, duduk 3 orang di sebuah meja. Ruangan ini adalah kamar Du Zi. Adik, kenapa kamu membela pemuda itu? Tanya Du Zi dengan serius. Iya, saudara Du, aku juga ingin tahu. Li Rong juga bertanya. Kakak pemuda itu telah menyelamatkan aku dari penyergapan. Apa, kapan kamu disergap dan siapa itu? Tanya Du Zi. Itu keluarga Cao, kata Du Zunci. Keluarga Cao lagi. Du Zi mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa keluarga Du dan Cao selalu bermusuhan. Iya, sial aku akan ke keluarga Cao dan membunuh mereka, kata Du Zi dengan sangat marah. Tidak perlu kak, pelaku semua sudah dibunuh di tempat, balas Du Zunci dengan tersenyum misterius. Apa, kamu membunuh semuanya? Tanya Du Zi. Bukan aku kakak, Du Zunci menggelengkan kepalanya. Lalu siapa? Tanya Li Rong dan Du Zunci serempak. Itu pemuda yang akan kakak tantang tadi, kata Du Zunci mengelengkan kepalanya. Apa? Kamu bercanda? Tanya Du Zi. Aku tidak bercanda, kami dikepung oleh 10 orang dari keluarga Cao termasuk Cao Lin anak kedua keluarga Cao. Lalu apa yang terjadi dengan keluarga Cao? Tanya Du Zi. Dia dan Li Rong penasaran dengan Lin Tian. Apa mungkin dia bisa mengalahkan 10 orang sekaligus?
Dia membunuh mereka semua kakak, kata Du Zunci. Apa? Dan tidak hanya itu, dia hanya memukul dengan satu pukulan, kata Du Zunci. Bagaimana mungkin? Mereka berdua berteriak bersama dan sedikit kaku dan bingung.